dari apa? Dari pengalaman yang ada, PPR-nya yang berhadapan di pengadilan, ya. PPR-nya yang jadi apa sih? Jadi semacam saksi, walaupun nanti perusahaan dan PI-nya itu jadi tersangka, PPR-nya jadi saksinya, dan itu sangat melelahkan, ya. Jadi kira-kira itu. Nah, kira-kira ini awal kenapa sih ada perundang-undangan ketenaga nukliran, ya. Jadi intinya sebenarnya adalah sumber radiasi pengion. Nah, kalau saya cerita tentang sumber radiasi pengion itu apa saja ya? Alfa, beta, gamma, Bu. Alfa, beta, gamma, sinar X, bukan ya? Juga termasuk. Sinar X, Bu. Ya, jadi sumber radiasi pengion itu alfa, beta, gamma, sinar X, ya. Sinar X dengan pesawatnya juga, ya. Kemudian misalnya iradiator juga, ya, iradiator. Kemudian sumber netron, ya, sumber netron itu juga sumber radiasi pengion. Nanti misalnya ada MBE, ada sekarang tuh ada MBE yang portable. Nah, itu juga sumber radiasi pengion. Jadi kalau saya ulang lagi, ini mungkin saya ingin berbagi bahwa kakak kelas kalian yang PPR itu, walaupun saya tuh udah misalnya di semester 7 itu, di semester 7 itu mengajarkan proteksi radiasi lanjut, perundang-undangan ketenaga nukliran, tapi ketika pelatihan PPR itu benar-benar ngeblank. Benar-benar seperti pesertanya itu nggak pernah kuliah terkait dengan proteksi radiasi. Bener-bener kayak apa, ngeblank banget gitu ya, bener-bener kayak nggak pernah juga kuliah perundang-undangan. Itu tuh menurut saya sangat apa sih ya, sangat menyedihkan ya, karena menurut saya mungkin di antara generasi sekarang tuh nggak terlalu ingin mengingat apa ya, misalnya terkait mata kuliah, pokoknya kuliah itu hanya sekedar apa sih, sekedar kewajiban saja, tapi bukan pesan ya, bukan pesan bahwa memang kalian ingin menuntut ilmu, tapi hanya sekedar kewajiban aja, mungkin dari orang tua diberi apa, bahwa kalian harus lulus S1 untuk kerja atau apa, tapi materinya tuh benar-benar jarang yang masih mengingat materi-materi, walaupun hanya keyword gitu ya, hanya keyword. Jadi ketika ujian itu benar-benar suka mengeluh, Bu, saya belum diberikan ini, padahal itu semua sudah pernah diberikan ya. Jadi benar-benar lupa, ngeblank lagi. Nah, saya jadi ingin cerita nanti di sini tadi materi apa terkait sumber radiasi ya, sumber yang disebut dengan radiasi. Jadi di alam ini filosofi tentang radiasi ya. Radiasi ini di alam ini kan ada radiasi. Nah, kalau saya misalnya bilang tentang radiasinya itu adalah radiasi matahari ya. Itu radiasi bukan? Sinar matahari radiasi bukan? Halo. Cara pengantaran panasnya metodenya radiasi, Bu. Jadi sinar matahari, saya ingin jawab, sinar matahari itu radiasi atau bukan? Ya, masuk Bu, radiasi Bu. Ya, radiasi ya. Tapi kalau sinar matahari itu adalah radiasi yang non pengion gitu. Jadi dia tidak akan mengionisasi ya. Artinya pengion ini juga kalian kalau nanti pengion gitu ya. Kalau disebut pengion bukan berarti 100% pengion, tapi ya sebagian besar kalau kita kena radiasi ya tidak akan terionisasi gitu, relatif tidak terionisasi secara secara sebagian besar, hanya terini sedikit terionisasinya paling hanya sedikit gitu ya, berapa persen, mungkin lebih kurang dari 0,5%. Jadi maksudnya gitu ya, non pengion tuh. Nah, kemudian ada radiasi juga pengion yang bersifat pengion ya, radiasi pengion. Nah, radiasi-radiasi ini kalau kita membawa sumbernya boleh berupa zat radioaktifnya, boleh berupa mesinnya ya. Nah, itu disebut dengan sumber radiasi pengion ya. Kemudian di kelompok sumber radiasi pengion ini ya tadi yang diceritakan tadi yang ada yang bilang alfa, beta, gamma, sinar X, netron ya. Nah, tapi di sini dibagi dua lagi nih ya.
dibagi dua lagi. Nanti kalian foto-foto ya, ini saya nggak bisa klaim sebagai host tumben, terus nggak bisa juga ini rekam juga ya. Jadi silahkan nanti kalian catatan saya ini bisa ini oleh kalian ya, difoto-foto oleh kalian. Nah, jadi ada radiasi pengion tuh ada yang secara langsung ya, secara langsung dan secara tidak langsung ya. Jadi saya kadang-kadang untuk memulai ini tuh kadang-kadang jalan-jalan kemana dulu biar kalian tahu benar-benar paham terkait dengan kenukliran atau ketenaga nukliran. Nah sekarang bisa nggak ceritakan kalau yang dimaksud mengionisasi secara langsung dan tidak langsung? Kalian kan udah semester akhir ya nggak? Saya kan pernah cerita berkali-kali di kimia radiasi atau apa itu ya kan? Ada radiasi yang mengionisasi secara langsung dan tidak langsung. Coba ceritakan apa yang disebut dan bagaimana radiasi itu bisa mengionisasi secara langsung. Ada yang bisa ceritakan? Atau jelaskan sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ini yang eksternal internal itu ya, Bu? Radiasi, bukan. Ya, boleh eksternal, boleh internal deh. Maksudnya secara langsung dan tidak langsung. Tapi kita ambil aja lah internal gitu langsung ya. Internal gitu. Secara tidak langsung tuh gimana? Secara langsung itu gimana? Ayo cepet buka bukunya atau HP-nya deh kalau kayak gini. Bagaimana secara langsung itu? Melalui perantara dari air, Bu. Yang kalau melalui air tuh yang gimana? Yang tidak langsung, Bu. Oke, yang tidak langsung melalui air ya. Jadi yang tidak langsung ini betul melalui air. Jadi di sini ada H2O gitu. Pinter nih kalian. Pokoknya pasti kalian bisa kalau memang semangat ya, semangat dan artinya fokus lah. H2O jadi apa ya? Jadi kena radiasi nih, H2O tuh ya, nanti kena radiasi nih. H2O ditambah elektron tersolvasi, Bu. Ya, jadi nanti ada yang apa sih? H2O-nya itu H2O yang bagaimana? Yang radikal, Bu. Yang plus, ya enggak? Ada ininya, ada bintangnya, terus ada plusnya. Terus ditambah apa? Elektron tersolvasi ya, elektron aqua gitu. Nah itu apa sih, iradiasi ionisasi tidak langsung. Jadi yang terionisasi, kenapa tidak langsung? Yang terionisasi H2O-nya dulu. Nah baru dari sini apa yang setelah H2O? Ini kalau misalnya dalam tubuh H2O-nya dapat dari mana ya? Dalam cairan tubuh, Bu. Ya, dalam tubuh manusia itu bukannya 70% air, Bu? Kenapa? Iya, kan dalam tubuh itu 70% air, terus udah gitu, nanti dari kemana? Jadi hidroksil sama H+, Bu. Ya, hidroksil H+, terus lalu mengenai apa? Akhirnya mengenai apa? Bisa mengenai organ-organ ya, misalnya kalau ada organ-organ, atau ini saya gambarkan organ-organ, atau misalnya ini ya, misalnya DNA ya. Ini saya gambarkan ini DNA. Nah, ini si radikalnya ini nanti bereaksi dengan DNA-nya. Gitu ya. Memutus rantai DNA-nya. Nah, sekarang kalau secara langsung gimana? Kalau jadi ionisasi langsung. Jadi ionisasi langsung dari apa? Dari H2O jadi H3O+. Enggak, itu kan udah, ini kan yang tidak langsung tuh H2O tuh tidak langsung. Kalau yang langsung tuh ya udah DNA-nya. DNA-nya putus, yang single break strands itu, atau
Atau kalau kromosom langsung kromosomnya desentrik atau apa gitu ya nggak? Iya, Bu. Ya gitu. Nah gitu kamu harus bisa cerita seperti itu ya. Jadi kalau ditanya radiasi langsung dan tidak langsung tuh bagaimana kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau yang tidak langsung ini menghasilkan H2O. H2O-nya ini nanti jadinya ada apa? Ada radikal OH ya, ada radikal OH, ada nanti ada oksigen yang 3 gitu, sorry. Ada yang hidrogen ya, ada yang H2. H2-nya tuh nanti jadi H2O2 ya enggak? Iya, Bu. Jadi H2O2. Nah ini sering disebut dengan nanti kalau kalian pas penelitian gitu ya, penelitiannya ada yang terkait interna gitu. Nah ini tuh ya, ini kelompok yang ini tuh sering disebut dengan ROS ya, sering disebut dengan ROS. Coba cari ROS itu apa artinya? Apa ya ROS artinya? Apa? Radiolitik. ROS radiolitik. Reaktif oksigen species, Bu. Ya, oke Oksigen ya. spesies. Reaktif, Oksigen ingat ya, reaktif oksigen spesies. Ya, jadi spesies. Anda boleh bilang spesies, bahasa Indonesianya nggak apa-apa ya. Spesies lah gitulah. Saya masih salah nulis nggak apa-apa. Jadi gitu ya. Yang dimaksud spesies itu apa sih? Ya boleh molekul, boleh elemen, boleh apa sih? Bagian dari molekul, boleh unsur, pokoknya apa artinya spesies ya, atau radikal. Nah, itu namanya reaktif oksigen spesies. Kenapa? Banyak oksigen ya. Kadang mengandung oksigen dan bersifatnya reaktif ya. Kira-kira gitu ya. Ini tadi saya cerita tentang radiasi pengion. Nah, ini kenapa saya ulang gini? Kakak kelas kalian itu kemarin bingung kalau disebut dengan radiasi pengion langsung dan tidak langsung tuh masih bingung ya. Walaupun mungkin bukan dari kimia saja kan, tapi dari STN boleh Elin, Elmek ya gitu ya. Oke, sampai sini cukup jelas yang bagian ini. Bagian jelas, saya hanya baru menceritakan ini nih. Baru menceritakan apa nih? Sumber radiasi pengion agar kalian benar-benar memahami kalau Bapak Ten mengatakan misalnya menguji kalian atau berdiskusi dengan kalian misalnya sumber radiasi pengion. Ada kata-kata sumber radiasi pengion. Kalau saya mengajak diskusi kepada kalian atau memberi materi dan berkata tentang sumber radiasi pengion, kira-kira lingkupnya apa saja? Ya ini, radiasi yang pengion ini ya. Kelompoknya apa saja? Alfa, beta, gamma, neutron ya. Neutron, terus X-ray, gamma ray. Nah, sekarang masuk yang ke sini, masuk yang ke langsung. Ini yang mana? Pengelompokannya masuk yang radiasi pengion langsung itu apa saja? Yang masuk ke radiasi pengion langsung apa? Beta. Alfa beta, Bu. Alfa beta, oke ya. Jadi di sini nanti ya saya buat gini. Alfa beta betul. Jadi jangan apa? Jangan ini. Alfa beta. Ada lagi nggak? Neutron, Bu. Ya, betul, neutron ya. Neutronnya yang tertentu ya. Neutronnya biasanya neutron yang thermal ya. Jadi yang tengah-tengah energinya ya. Oke, sekarang yang tidak langsung apa? Gamma, Bu. Oke, yang tidak langsung gamma dan Sinar X. ya X-ray ya. X-ray dan tentu saja tadi neutronnya yang energinya tinggi ya. Neutron yang energi tinggi dan paling rendah banget juga ya. Kalau yang menengah itu yang thermal gitu malahan pengion langsung. Gitu ya. Jadi nanti kalian kalau saya bilang sumber radiasi pengion kalian ditanya lebih dalam, kalian harus tahu. Oke, sampai sini cukup jelas? Sampai sini cukup jelas? Bu. Ya, lewat ya.
Saya clear dulu. Nah, jadi kalau ada perusahaan, boleh perusahaan perorangan, boleh individu atau kelompok ya yang ingin memanfaatkan sumber radiasi pengion. Misalnya ada importir atau eksportir ingin memanfaatkan sumber radiasi pengion untuk apa? Untuk dijual, untuk cari nafkah buat importir dan eksportir itu ya. Contohnya itu ya misalnya ya. Bisa saja sih saya bilang nanti supplier ya. Jadi eksportir dan importir kadang berbeda dengan supplier kan, tapi kadang-kadang supplier tuh ya udah bisa merangkap sekalian dengan eksportir dan importir. Atau nanti ada suatu perusahaan jasa NDT ya, seperti itu. Atau nanti ada perusahaan misalnya yang menggunakan radiasi pengion misalnya untuk misalnya sterilisasi alkes gitu ya. Sterilisasi alat kesehatan. Nah, itu bisa juga. Jadi, tadi saya sebutkan salah satu contoh apa sajalah ya tadi eksportir dan importir sumber radiasi pengion. Nah, ketika mereka punya sumber radiasi pengion ini dan ingin digunakan untuk mencari nafkah, mencari cuan, berarti ada perencanaan pemanfaatan sumber radiasi. Ya. Harus ada perencanaan pemanfaatan sumber radiasi. Kemudian ditelaah ya, ditelaah itu sumber radiasinya itu masuk di kelompok dikecualikan atau tidak ya. Nah, sekarang saya nanya filosofinya. Adakah sumber radiasi dikecualikan dan maksud dikecualikan itu apa ya? Kalau maksud sumber radiasi yang dikecualikan itu apa ya? Aktivitas rendah, Bu. Gimana? Agak kenceng suaranya. Aktivitas rendah, Bu. Oke, aktivitas rendah. Rendahnya segimana? Mana ya, kayak cuman misal kalau di X-ray misalnya cuman 5 keV gitu, Bu, batasnya. Oke ya. Jadi kalau X-ray mungkin bukan aktivitas, tapi misalnya ini kalau ingin mengatakan tingkat radiasi sangat rendah gitu ya, boleh dibilang gitu ya. Karena kan kalau X-ray bukan aktivitas kan satuannya kan tingkat radiasi kan ya? Ya nggak, Nanda? Iya, Bu. Ya, jadi tingkat radiasi rendah. Jadi bahan yang dikecualikan tuh bisa yang tingkat radiasinya rendah. Jadi kalau X-ray itu boleh yang misalnya ordernya 5 keV itu pasti nggak perlu izin. Misalnya apa? X-ray yang gimana? X-ray yang di 5 keV itu misalnya kita masuk gedung itu kan, Bu? Ya yang gimana? Yang Anda temui di STN yang seperti apa misalnya? XRF, Bu. XRF, oke. XRF tuh kadang masih ya, tapi X-ray yang GAN itu loh. Ya, XR gun itu XRF gun, Bu. GAN, ya XRF GAN, nah itu masih. Jadi kalau XRF yang bandstop kadang-kadang masih. Tapi nanti memang akan makin makin disosialisasikan benar-benar kalau yang di bawah 5 keV itu memang udah nggak butuh izin. Tapi paling hanya laporannya di mana? Jadi perusahaan yang punya sumber radiasi pengion tuh biasanya ada punya balis online. Nah, nanti di balis online itu secara online kayak memberi laporan apa sih namanya tuh? Inventarisasi gitu ya. Inventarisasi bahwa perusahaan ini punya alat ini ya, sumber radiasi pengion ini ya. Kemudian apalagi selain itu check source ya. Pernah dengar check source? Pernah dengar check source? Check source. Ya, oke. Kalau lupa coba cari di ini, di apa? Di HP-mu. Santai aja nih praktikum kok, ya nggak? Waktunya lebih lama ya. Yang 5 keV itu tadi itu energi ya, Nanda ya. Kalau check source sudah bisa lihat? Iya, Bu.
Sudah? Cek sor ya Bu, cek sor SORCE, cek sor gitu. Cek sources. Udah ketemu? Sumber radiasi yang nggak dikalibrasi, ya nggak Ya. dikalibrasi. Udah lihat gambarnya? Belum Bu, belum lihat. Coba cari lihat gambarnya. Image-nya cari. Karena ada di lab, kalian udah pernah lihat. Yang kuning-kuning itu. Oh, Ya, yang kuning-kuning kuning itu bulat-bulat ya. Iya, Bu. Ya. Ya, Bu. ya, yang aktivitasnya kecil juga ya. Ya Bu ya. Ya. Terus kalau misalnya ada misalnya ya ada juga perorangan ya, perorangan misalnya, maaf aja misalnya ada kerabat gitu ya yang sedang misalnya tuh sedang mendapat terapi radioterapi brasiterapi gitu. Brasiterapi itu apa? Brasiterapi itu apa? Brachyterapi. Cari lagi. Terapi yang buat mengobati kanker bukan, Bu? Iya, tapi bagaimana metodenya? Terapi radiasi internal, Bu. Iya, jadi radiasinya internal dimasukkan ya, didekatkan dengan masanya, dengan masa tumornya ya. Jadi kayak disisipkan. Maaf kalau ada yang misalnya bapak-bapak udah sepuh, kadang-kadang tuh ada gangguan terkait dengan apa ya, prostat gitu ya, kemudian menjurus ke tumor prostat. Nah, itu kadang-kadang disisipkan seed itu apa ya, kayak biji sumber radioaktif ya, yang dimasukkan ke bagian prostatnya yang ada masanya, ada tumornya atau kankernya. Atau ada misalnya seorang yang penyintas kanker gitu ya, misalnya kanker breast kanker gitu ya. Nah, di breast kanker itu misalnya masih kecil gitu ya, masih nggak perlu operasi. Nah, kemudian disisipkan apa sih, zat radioaktif yang ada di apa, misalnya di masa kankernya, itu namanya brasiterapi ya, gitu ya. Jadi yang yang apa sedang treatment terapi ya, terapi pakai radiasi ya, dengan radiasi. Contohnya ya, seperti itu. Ini contohnya, nanti yang lain-lainnya silahkan. Jadi kalau yang memanfaatkannya tuh misalnya untuk ini tuh tidak butuh ya, yang bagian ini, ya, yang bagian yang personal atau kelompok yang seperti ini nggak butuh jadi tidak butuh mengajukan perizinan ke Bapeten, artinya tidak diawasi ya. Jadi kalau kita mengajukan perizinan atau persetujuan, itu artinya diawasi oleh badan regulasi. Jadi diawasi oleh siapa? Oleh badan regulasi maksudnya ya. Badan regulasi itu, jadi regulasi body itu ya, regulasi body itu adalah badan pengawas ya, badan pengawas. Badan pengawas apa? Ya pengawas ketenaga nukliran ya. Badan pengawas ketenaga nukliran dalam hal ini di Indonesia apa? Ya, di Indonesia apa namanya? Di Indonesia namanya apa? Bapeten ya. Di Indonesia kebetulan namanya Bapeten. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada yang memanfaatkan sumber radioaktif tapi dikelompokkan ketika dicek ya, dievaluasi, masuk di kelompok yang dikecualikan. Jadi ini masuk di kelompok dikecualikan atau tidak, dan masuk tidak diawasi ya. Artinya paling hanya kadang-kadang melapor saja. Karena apa? Kalau terjadi misalnya jatuh atau apa, itu biasanya
resikonya tidak besar ya, resikonya tidak besar. Kemudian kalau ternyata tidak masuk di kelompok yang dikecualikan, berarti nah ini nanti dicek lagi ya, ditanya lagi memiliki izin tidak ya. Nah, kalau tidak memiliki izin masuk nih ke sanksi pidana ya. Karena apa? Kalau punya zat radioaktif tidak memiliki izin, itu sanksinya adalah pidana. Kalau memiliki izin, bagaimana? Nah, masuk lagi. Sudah menerapkan persyaratannya tidak? Ya, jadi memiliki izin, tapi nanti ada persyaratan-persyaratan. Persyaratannya ini biasanya diaturnya oleh apa? PP dan Perka. Ya, PP dan Perka. Jadi dari sini filosofinya Anda bisa lihat ya, lihat secara apa? Secara spesifik kalau undang-undang ini untuk terkait dengan memiliki izin atau tidak. Sedangkan yang nanti PP dan Perka ini terkait pengaturan dalam hal penerapan persyaratan ya, persyaratan pemanfaatan zat radioaktif atau sumber radiasi pengion. Sekarang kalau ternyata sudah menerapkan persyaratan, ya sudah, pemanfaatannya bisa jalan terus, lancar. Tapi kalau tidak memenuhi, ya berarti ada sanksi nih nanti. Intinya ujung-ujungnya ada sanksi administrasi. Ya. Nah, sanksi administrasi ini diatur oleh ini, PP dan Perka. Biasanya yang paling parahnya sanksi administrasi itu adalah diberi peringatan yang peringatan yang keras ya, tertulis ya. Jadi nanti dikasih stiker merah kalau Bapten itu sekarang ya. Jadi memberi stiker merah, kemudian beberapa lama kalau tidak cepat-cepat ini ya, biasanya stikernya masih kuning dulu ya, terus nanti langsung merah. Nanti kalau tidak cepat ditindaklanjuti bisa dicabut izinnya ya, izinnya. Kan tadi udah memiliki izin, nah izinnya bisa dicabut. Sampai sini cukup jelas? Sampai sini cukup jelaskah? Jadi filosofinya tuh kenapa sih perundang-undangan ada ya? Kenapa perundang-undangan ada? Ya ini untuk apa sih? Untuk mengawasi ya, untuk mengawasi. Mengawasi siapa? Ya, yang memanfaatkan sumber radiasi pengion ya. Yang masuk di kelompok yang tidak dikecualikan. Ya, seperti itu. Cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, kita lanjut ya. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ini hierarki dari undang-undang ya, hierarki dari undang-undang terkait dengan ketenaga nukliran. Yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 ya, masih ini yang berlaku. Kemudian saya kan kemarin udah cerita sedikit ya. Kemudian ini ada apa sih? Ada PPPP ya, PPPP yang Anda harus ingat paling tidak ini ya. PP 33 tahun 2007. Ini tentang keselamatan dan keamanan nih ya. Sebenarnya keselamatan dan keamanan radiasi. Kemudian nomor 29 tahun 2008 ini terkait dengan perizinan ya, perizinan. Nah, sekarang ini dilengkapi yang terkait perizinan ini dengan undang-undang ini tenaga kerja yang omnibus law itu ya, dilengkapi dengan itu. Jadi karena apa? Perizinan ini nanti diperluas ya, diperluas untuk memberi kesempatan kepada boleh generasi muda, boleh kalian kalau pas lulus STTN gitu ya, lulus dari STTN, pengen bikin apa sih UMKM, nah itu diizinkan sekali, bahkan didorong. Nah itu perundangannya yang mana? Yang masuk di Undang-Undang Omnibus Law. Omnibus Law itu undang-undang apa sih? Namanya? Undang-undang atau PP? Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi yang perizinan ini Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi nantinya kalau benar-benar dari sosialisasikan nanti di sini tuh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 dengan apa? Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi posisinya kayaknya tetap masih di sini undang-undang karena terkait dengan perizinan saja ya. Perizinan atau nanti kayak kalau kalian mau buka usaha gitu lah ya, tata laksana usaha. Kan kalau usaha menggunakan zat radioaktif kan masuk di usaha kan ya. Nah, nanti detail-detailnya seperti itu. Jadi ada Undang-Undang Cipta Kerja. Ini masih di daerah sini walaupun ini di atas inilah ya, atau mungkin masih bisa disetarakan di sini nanti.
Kemudian ada undang-undang terkait dengan maaf, ada PP terkait dengan limbah zat radioaktif. Ini nomor 61 tahun 2013. Dan yang terbaru adalah PP terkait dengan pengangkutan zat radioaktif nomor 58 tahun 2015. Kalau dulu-dulu sih saya minta kalian menghafalkan ini. Tapi lama-lama sekarang udah enggak. Tapi by the way tetap ada manfaatnya kalau kalian menghafalkan karena Anda mudah mengidentifikasi dari PP-PP ini ya. Kalau misalnya ada, jadi kalau intinya kalau seorang PPR ingin menjawab soal-soal terkait dengan PPR itu yang teori yang bukan hitungan, sebenarnya semuanya jawabannya ada di perundang-undangan. Jadi kalau kalian dari sekarang sebenarnya cari aja perundang-undangannya, kemarin udah di ini kan ya, udah ditugaskan, udah ditugaskan oleh saya kan ya? Iya, Bu. Ya, udah dikerjakan sampai mana? Udah di-download semua belum? Sudah, Bu. Iya, Bu. Udah. Sebagian ya? Iya, Bu. Ya mungkin yang ada yang masih belum ketemu sedikit aja mungkin, Bu. Yang masih ketemu baru sedikit. Banyak. Maksudnya udah banyak, Bu. Cuman misalnya ada dikit-dikit yang belum ke-download mungkin ada di PPT gini, Bu. Oke. Nah, jadi yang nanti paling tidak yang di-download tuh yang ini ya. Jadi paling tidak nanti yang banyak dipelajari ya, paling tidak nih. Yang paling Anda boleh ini nih ya. Kalau misalnya bingung yang mana, Bu, banyak banget yang di-download gitu. Paling tidak ini kalau untuk industri. In case kalau nanti pas kita masuk terkait dengan medik ya, terkait dengan medik saya beritahu ya, gitu ya. Tapi kemarin saya udah ngasih tahu ya yang medik ya, yang baru ya. Ya enggak? Oke, kita lanjut ya. Sampai sini kita mau ada yang mau diskusi terkait sampai sini? Sampai sini ada yang diskusi? Belum Nah, ada. Ini terkait perkanya ya, ada perkawe logging. Kalian boleh menghafalkan terkait dengan perka Bapeten ini yang terkait industri itu, kita hafalkan saja tahunnya tahun 2009, nomornya 567. Jadi itu 3 serangkai yang terkait dengan industri. Yang nomor 5 adalah well logging, nomor 6 gauging, nomor 7 adalah radiografi industri. Kemudian tahun 2010 terkait dengan kesiapsiagaan dan kedaruratan. Kemudian nomor 6 tahun 2010 terkait pemantauan kesehatan. Tahun 2013 itu terkait dengan persyaratan proteksi radiasi. Kemudian yang 8 2014 itu revisi atau tambahan dari Perka nomor 7 tahun 2009 dan nomor 6 tahun 2015 itu terkait dengan keamanan sumber radioaktif ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini dulu, ke ke komitmen ya, terkait dengan komitmen. Jadi kalau kalian kalian bekerja di suatu perusahaan ya, nah itu kalian harus sadar bahwa PI kalian ya, bahwa PI di perusahaan kalian tuh harus punya komitmen tentang apa? Tentang ini ya, komitmen tentang memenuhi persyaratan ya, memenuhi persyaratan apa ya, persyaratan keselamatan ya. Nah, persyaratan keselamatan ini ya kita ingat ya, persyaratan keselamatan ini ada 4 lingkupnya, diingat-ingat ya. Jadi ada ada ya, 1 persyaratan manajemen. Kemarin saya udah menampilkan ya sedikit ya enggak? Dalam bentuk tayangan kan, udah kan? Ya enggak? Ya, nggak apa-apa, lupa lagi ya. Jadi ada persyaratan manajemen, ada persyaratan proteksi radiasi, ada persyaratan teknis dan verifikasi keselamatan. Ya, ini ya, yang persyaratan keselamatan ini ada di nanti kalau kalian ingin cari ya, ini tuh ada di mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak nih ada di mana? Paling jelasnya ada di PP nomor di PP ya, nomor berapa?
Oke, karena belum tahu ya, PP nomor 3 tahun berapa ya? Nomor 33 tahun berapa? 2007. Ya, tahun 2007 ya, di situ. Kayaknya lumayan awal-awal tuh ya. Nanti yang persyaratan manajemen tuh di ini lagi, dipecah lagi ada apa-apa saja ya, terdiri dari apa saja. Nah, sekarang kalau persyaratan proteksi radiasi ya, kalian sudah harus di luar kepala nih persyaratan proteksi radiasi. Apa saja biasanya? Persyaratan proteksi radiasi itu apa saja? Halo? Masih ada nggak ya kalian Itu ini? yang Masih ada? justifikasi, Bu. Oke, ada satu apa? Justifikasi. Kemudian kedua, Limitasi. limitasi ya. Tiga, Optimisasi. ya optimisasi. Nah, itu udah harus apa? Nanti persyaratan teknis, verifikasi keselamatan kita bahas lagi. Atau kalian yang bahas. Kemudian nanti ada persyaratan pengelolaan limbah, ada persyaratan dalam pengangkutan zat radioaktif, dan ada penanggulangan keadaan darurat. Jadi nanti kalau kalian ingin membuat perusahaan, jadi dari sekarang kalau saya bilang kalau gitu artinya tuh saya memimpikan kalian bisa punya perusahaan sendiri. Perusahaan tuh jangan membayangkan perusahaan itu harus seperti apa sih, kalau dulu sih itu ya, saya bilang perusahaan gitu tuh, wah kayaknya ini banget, modalnya harus gede banget dan ngeri gitu ya. Wah gitu, perusahaan tuh berarti harus punya kantor, harus punya sekretaris, harus punya apa-apa. Kalau sekarang kira-kira perusahaan harus punya kantor nggak? Tidak Kantor harus. building bentuknya gitu. Harus punya nggak seperti itu nggak? Nggak harus. Nggak harus ya. Bisa online. Jadi maksudnya tuh bukan kantor khusus kayak kantor STTN gitu. Misalnya kalian boleh, kalau zat radioaktif tentu saja jangan ditaruh di rumah ya nggak? Kalau kalian bikin startup yang non radioaktif nyambi di rumah tuh nggak apa-apa. Tapi kalau zat radioaktif paling nggak memang harus ada tempat khusus yang memenuhi syarat ya. Jadi misalnya kalau menyimpan zat radioaktif ya berarti jangan benar-benar nanti bercampur dengan masyarakat umum gitu ya nggak? Ya, jadi nah tapi bisa saja kalian tuh punya usaha, nggak harus ada kantornya dulu, tapi paling nggak punya marketplace. Marketplace itu apa sih? Pernah dengar kan marketplace? Nah ini saya dengar-dengar nih ada yang di antara kalian ada yang udah nyambi kerja nih, ya nggak? Siapa nih yang udah nyambi kerja nih? Ayo, ada yang udah nyambi kerja kan? Ada, Bu. Siapa? Colby, Niko. Nah, Niko, kalau saya nanya marketplace itu apa, Niko? Marketplace itu kayak pasarnya gitu nggak sih, Bu? Kayak tempat-tempat apa itu namanya? Tempat kita menawarkan produknya gitu, Bu. Iya, jadi kalau misalnya kalian punya marketplace di Tokped gitu ya nggak? Atau Iya, di Bu. Lazada, atau di Shopee gitu. Kan itu nggak harus ada gedungnya kan ya? Iya, Bu. Harus ada gedungnya nggak? Nggak harus, Bu. Nggak harus ada, kadang nggak harus ada rumah juga ya nggak? Karena kalian boleh bentuknya gini. Misalnya ketika menawarkan barang itu kalian bentuknya PO. PO itu artinya apa? Pre-order gitu kan ya? Iya, Bu. Ya, pre-order. Jadi ada yang pesan pre-order nih. Oh, berarti kalian langsung misalnya dari supplier yang lain gitu. Nih, saya mau ada apa? Ada yang beli nih gitu-gitu. Berarti langsung dikirim dari situ ke apa? Ke pemesannya yang ordernya gitu ya. Tapi marketplace-nya marketplace kalian bisa tuh kayak gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, tapi perlu diperhatikan nih kalau kalian mau punya usaha itu. Jadi selain tadi persyaratan keselamatan, ada persyaratan manajemen, persyaratan proteksi radiasi. Jadi walaupun kalian nanti punya UMKM yang terkait dengan ketenagaan nukliran, perhatikan ada persyaratan proteksi radiasi. Ada persyaratan teknisnya, ada verifikasi keselamatan, ada persyaratan manajemennya. Kemudian ya, kalau sumber radiasi pengionnya itu adalah zat radioaktif, harus ada ya, apalagi kalau zat radioaktifnya sumber radiasi terbuka, harus ada persyaratan pengelolaan limbah.
Nah, kalau bolehlah nggak sumber radiasi terbuka, sumber radiasi tertutup. Nah, itu harus ada persyaratan dalam pengangkutan zat radioaktif. Dan termasuk penanggulangan keadaan darurat. Sampai sini cukup jelaskah? Sampai sini cukup jelaskah? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke ya, cukup jelas. Nah, ini empat poin besar ini harus direncanakan. Ya, jadi kalian harus merencanakan kalau misalnya ingin memanfaatkan sumber radioaktif untuk mau diekspor atau mau import gitu ya. Kalian importir. Jadi misalnya kalian punya kenalan di mana di Polatom. Polatom itu ada di mana ya? Polatom ada di mana? Cari deh coba Polatom ada di mana? Polandia, Kak, Bu. Ya, ada di Polandia. Atau misalnya kalian itu misalnya jadi supplier misalnya yodium 131 untuk rumah sakit dan kalian bersinergi bekerja sama dengan Inuki gitu ya, misalnya PT Inuki. Nah, kalian bisa ini ya, bisa apalagi misalnya sekarang ada lembaga-lembaga penelitian lain ya yang nggak harus Batan saja yang melakukan penelitian dengan zat radioaktif. Dan kalian misalnya punya marketplace-nya ya, marketplace-nya. Nah, kalian tetap harus punya komitmen untuk memenuhi ini ya. Terutama kalau kalian PI-nya ya. Kalau kalian jadi PPR-nya, kalian harus mengingatkan pada PI-nya. Karena dalam hal ketenaga nukliran biasanya PPR itu adalah wakilnya ya, wakil dari PI-nya. Jadi seolah-olah wakil direktur atau bolehlah disebut sekretaris jenderal gitu ya. Kira-kira itu ya. Nah, perencanaan 4 ini harus ada di suatu dokumen ya, namanya dokumen proteksi dan keselamatan radiasi. Dan materi ini udah pernah diberikan kepada kalian kan ya? Waktu praktikum apa nih? Program proteksi radiasi itu praktikum apa? Halo? PKR bukan, Bu? Praktikum Ya, PKR. jadi waktu PKR kan pernah ditugasi untuk membuat ini ya. Sip, kalian masih pada ingat. Sampai sini ada ingin bertanya atau ingin berdiskusi? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tadi terkait dengan persyaratan keselamatan. Nah, kalau sumber radiasi pengionnya itu adalah zat radioaktif, biasanya ya untuk kategori tertentu atau tingkat keamanan tertentu harus ada persyaratan keamanannya. Nah, ini nanti direncanakan dalam dokumen ya. Tadi kan ada dokumen keselamatan, ada juga dokumen keamanan sumber radioaktif ya, gitu. Jadi ada dua nanti ya, ada dua dokumen ya, dokumen keamanan dan dokumen keselamatan. Nah, biasanya boleh saja nih kalau perusahaannya lumayan besar gitu ya, atau perusahaannya kecil juga, biar nggak terlalu banyak dokumen ini, bisa ini dokumennya diintegrasikan dalam sistem manajemen perusahaan instansi tersebut ya. Misalnya terkait keselamatan dan keamanan. Nah, ini bisa diambil dari pasal 4 ya, bisa Anda nanti melihat dari pasal 4 PP 33 nomor 2007 tahun 2007. Nanti kita lihat ya detail-detail ini. Jadi detail-detailnya. Sampai sini cukup jelas kah? Cukup jelas kah? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Ya. Lalu terkait dengan izin ya, terkait dengan izin nih, izin yang berdasarkan undang-undang ya, berdasarkan undang-undang ya. Ini ada dua yang perlu diperhatikan ya. Perlu diperhatikan. Jadi pasal 17 ya, ayatnya boleh dihafalkan nih, pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1997. Nah, ini bahwa seluruh pemanfaatan sumber radioaktif pengion memiliki izin. Walaupun tadi bilangnya kecuali yang dikecualikan ya, tapi intinya maknanya tuh pemanfaatan sumber radioaktif ini harus memiliki izin yang benar-benar di luar pengecualian. Kemudian petugas tertentunya juga harus ya memiliki izin dalam bentuk SIB ya. Nah, ini pasal 19. Nah, ini kemarin saya cerita seperti apa? Kalau Anda punya punya motor harus punya apa? SIM.
SIM. Kalau punya motor harus punya apa dulu? Anda beli mobil harus punya apa? STNK, Bu. Ya, STNK. Lalu orangnya, misalnya Anda bisa mengendarai mobil itu harus punya apa? SIM. SIM, ya. Jadi mirip itu. Jadi biar Anda hafal ya, jembatan keledainya itu adalah itu, ya. Jadi kalau punya zat radioaktif harus punya izin, ya. Izinnya dalam bentuknya perizinan pemanfaatan. Kemudian petugasnya, PPR dan petugas keahliannya juga harus punya izin. Nah, ini caranya adalah punya SIB. Nah, ini ada di pasal 17 ya. Dan di bawahnya adalah pasal 19. Nah, terkait izin ini di breakdown nih di PP 29 tahun 2008 terkait dengan perizinan itu ya. Misalnya ya ada identitas pemegang izin, personil dan lokasi ya. Nah, bila sampai ada perubahan ya, bisa ada perubahan personil atau lokasi atau pemegang izinnya berubah, kayak misalnya STN kemarinnya Pak Edi, sekarang jadi Pak Sukarman gitu ya. Nah, itu harus merubah semua tuh perizinan yang sebelumnya ya, harus dirubah. Kemudian terkait dengan badan hukum juga ya, terkait dengan badan hukum juga. Nah, itu harus ada izin ya, harus ada perubahan izin. Sampai sini kita lanjut lagi. Yang ini isinya lebih spesifik lagi terkait dengan perizinan ya. Apakah pemegang izin memberikan kesempatan untuk pemeriksaan, melaksanakan terkait pemantauan kesehatan pekerja, menyelenggarakan dokumentasi. Nah, ini nanti ini jadi syarat untuk apa sih? Untuk perizinan ya. Jadi detail perizinan yang diperiksa ya, yang diperiksa oleh Bapeten ya, yang diawasi itu adalah ini. Jadi nanti dilihat pemegang izinnya melakukan pemeriksaan enggak, pemeriksaan apa sih? Pemeriksaan terkait dengan ini, dengan ya pemeriksaan kesehatan, pemantauan kesehatan, kemudian menyelenggarakan dokumentasi. Kalau menyelenggarakan dokumentasi itu maksudnya apa ya? Bisa diberi contoh? Pencatatan dosis gitu, Bu. Ya, pencatatan dosis. Kenapa penting pencatatan dosis? Itu Kenapa kalau nggak penting? salah untuk inspeksi misalnya ada Bapeten gitu ya, Bu. Dan misalnya seandainya orang yang ada apa-apa, ada penyakit gitu bisa di-trace gitu, Bu. Ya, sip ya. Jadi kalau ada pekerja radiasi yang ternyata diduga sakit akibat kerja, ya berarti bisa di-trace dari dokumentasi itu ya. Nah, penyelenggaraan dokumentasi ini sering disebut dokumennya itu sering disebut dengan rekaman kalau dulu ya. Kalau dulu seringnya disebutnya dengan rekaman. Seperti itu ya. Kemudian nanti ini yang lain-lainnya, jadi memanfaatkan sumber radiasi pink ion, kemudian menyampaikan laporan pemantauan dosis kepada ini. Kemudian yang ini, Mas balik lagi ke PP 33 nomor 2007. Nah, pemegang izin ini harus memenuhi tadi persyaratan keselamatan ini ya. Di antaranya adalah pemenuhan persyaratan terkait dengan didokumentasikannya terkait dengan keselamatan radiasi yang didokumentasikan dalam jaminan mutu. Nah, jaminan mutu ini boleh terintegrasi dalam sistem manajemen yang ada ya. Jadi sistem manajemen yang ada. By the way, kalian sekarang udah belajar terkait dengan manajemen mutu ya atau pas di bawah ya? Pas semester lalu? Semester kemarin, Bu. Nah, berarti udah tahu ya, udah tahu sistem manajemen, udah tahu berarti kan? Atau lupa lagi? Lupa ingat, Bu. Ya, nanti kalian mungkin sekarang kalau misalnya semester ini tuh misalnya SKS-nya tidak terlalu banyak gitu ya, tidak lebih dari 24 gitu ya, misalnya masih 22 gitu, kalian buka-buka lagi terkait dengan sistem manajemen mutu ini. Nanti kalau kalian kerja di industri misalnya kerja di McDermott, Anda pernah dengar kata McDermott? Pernah, Bu. Itu perusahaan apa sih? Perusahaannya besar nggak McDermott tuh? Besar, Bu, besar. Besar ya, besar. Dan kalau kalian bisa masuk sana keren juga tuh. Nah, itu biasanya ya kayaknya kalau lulusan STPN gitu mau masuk sana tuh banyak ditanya-tanya terkait dengan sistem manajemen mutunya itu.
Ya, jadi kalian menguasai sistem manajemen mutu atau tidak. Nah, karena nanti diarahkan ke quality control, ke apa. Nah, kemudian kalian misalnya punya bekal SIB gitu ya, SIB PPR industri apa. Nah, itu punya nilai lebih lagi. Terus kemudian misalnya kalian ternyata juga misalnya punya ini OR gitu ya, punya sertifikasi OR dan SIB OR gitu. Itu lebih keren lagi. Jadi nanti kalau kalian ada kesempatan di tahun depan gitu ya, ada OR gitu-gitu, kalian misalnya kalau sempat kalian ikut saja di STM misalnya menyelenggarakan ada OR gitu ya, kalian ikut saja ya. Iya, Mau Bu. nggak tuh? Ya, ikut aja. Terus kalau ada misalnya juga ini misalnya yang medik gitu ya, PPR medik, nanti kalian ikut saja juga. Jadi makin banyak sertifikasi ya, makin banyak lisensi, potensi untuk bekerja di mana-mana lebih fleksibel ya nggak? Misalnya, aduh saya lagi bosen di sini gitu ya, atau lagi saat habis lulus tuh ada lowongannya hanya di rumah sakit. Oh ternyata saya punya PPR medik kan berguna. Terus misalnya, oh lowongannya cenderung NDT. Oh, ternyata saya punya OR gitu-gitu. Kan berguna juga kan ya? Ya nggak? Iya, Atau Bu. kadang-kadang ketika kalian jadi PPR, terus kalian punya OR, itu nilai apa sih? Nilai tawarnya tinggi juga kan ya nggak? Jadi ketika misalnya oleh ownernya tuh diminta mengawasi kegiatan NDT gitu, radiografi industri, hati-hati tuh itu tuh punya OR juga gitu. Jadi nggak disepelekan oleh anak buah kalian yang misalnya pekerja radiasinya misalnya adalah OR gitu ya. Alah si PPR-nya nggak dong kok soal OR gitu-gitu. Ya nggak? Bisa begitu kan? Ya, gitu ya. Jadi termasuk kakak kelas kalian tuh yang bekerja di McDermott itu lingkup kerjanya waktu itu tuh saya ingat tuh ini soal kayak apa sih? Kayak bagian apa ya? Ya bagian kayak quality control gitu. Quality control gitu kan berarti rada-rada ada dari sistem manajemen mutu. Tapi ketika punya apa sih? Punya lisensi PPR industri itu jadi nilai ini juga ya, punya nilai tawar juga. Ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut terkait dengan PI melaksanakan kewajiban dalam organisasi proteksi radiasi. Nah, ini tuh adalah kewajiban atau tanggung jawab PI-nya ya. Jadi ini terkait program proteksinya tuh nanti bisa ditanya tersedia atau tidak, didokumentasikan atau tidak, dilaksanakan atau tidak. Jadi PI ini punya tugas membuat program proteksi radiasi. Tapi jangan dibayangkan nanti yang menyusunnya itu adalah PI, ya nggak? Program proteksi radiasi kira-kira kalau misalnya kalian bekerja di perusahaan McDermott gitu ya, kemudian harus membuat program proteksi radiasi, direkturnya akan bikin program proteksi radiasinya? Kira-kira begitu nggak? Enggak. Enggak, Bu, bawahannya, Bu. Jadi yang bikinnya siapa? PPR kan ya? Ya, Bu, KPR-nya, Bu. Ya, biasanya PPR-nya yang tanda tangan, yang mengesahkan adalah direkturnya atau PI-nya ya. Tapi karena mengesahkan ya udah dianggap bahwa yang membuat itu adalah PI-nya ya. Jadi artinya itu yang paling bertanggung jawab. Kemudian jadi yang paling bertanggung jawab tuh artinya nanti kalau ada konsekuensi hukum ya udah yang dikejar tuh PI-nya, tapi bukan berarti PPR-nya bebas, itu biasanya PPR-nya tetap terbawa-bawa ya, jadi gitu. Kemudian nanti di sini ada verifikasi bahwa hanya personil yang kompeten yang bekerja. Jadi ini ya terkait persyaratan manajemen. Kemudian mengelola keselamatan radiasi yang telah ditetapkan. Ada pelatihan proteksi radiasi atau tidak. Tersedia perlengkapan proteksi radiasi. Ya. Kemudian apakah sudah melaporkan pelaksanaan program proteksi radiasi. Nah pelaporan ini tuh sekarang nggak model zaman saya. Pada saat zaman saya tahun 2002, tahun 2003, sampai 2000-nya lumayan lah, sampai tahun 2011-an gitu awal gitu ya, atau sampai 15 gitu, laporannya itu masih bentuk hard file, dikirim tuh setiap tahun. Kalau sekarang udah online, jadi setiap bulan kita mengupdate laporan, nanti secara periodik evaluatornya sudah melihat, ya evaluator Bapeten sudah melihat. Sampai sini cukup jelaskah? Sampai sini cukup jelas? Cukup jelas. Ya. Juga di sini lihat nih ya,
terdapat pendelegasian kepada penanggung jawab keselamatan radiasi. Ya, jadi nanti biasanya tugas PI terkait dengan keselamatan radiasi itu didelegasikan. Udah, pokoknya itu pasti didelegasikannya ke siapa? Ke PPR. Ya, ke PPR. Hanya yang tidak bisa didelegasikan penuh itu kalau misalnya terkait dengan yaitu masalah hukum gitu ya, tetap PI-nya nanti akan ini. Jadi yang kalaupun misalnya sampai dapat hukuman apa sih penjara, ya PI-nya ya PI-nya yang utama tuh ya. Kemudian apakah setiap personil memenuhi syarat juga ya? Apakah setiap personil telah melaksanakan kewajibannya ya seperti itu. Kemudian terkait dengan budaya keselamatan ya, ini persyaratan manajemen. Kemarin tuh kan persyaratan manajemen tuh ada budaya keselamatan, kemudian ada sebelumnya nih ya terkait dengan personil, kemudian terkait dengan organisasi ya seperti itu. Kemudian seperti itu, kemudian terkait dengan pemantauan kesehatan, pemeriksaan kesehatan. Kalau pemantauan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan tuh bedanya apa? Bedanya apa? Sebenarnya mirip-mirip kan ya? Ya enggak? Iya Bu, mirip Bu. Mirip ya? Jadi kita tuh memantau kesehatan dengan cara apa? Memeriksa biasanya ya. Kira-kira itulah. Tapi di bahasa perundangannya ya ini ada pemantauan dan pemeriksaan gitu ya. Nah ini terkait dengan pemeriksaan kesehatan nanti kalian cukup ini ya, cukup harus tahu juga karena kalian jangan bekerja di suatu perusahaan walaupun gajinya gede, tapi tidak memperhatikan kesehatan ya, tidak memperhatikan kesehatan. Jangan ya, itu investasi paling tinggi buat kalian ya. Jadi karena itu kalau bekerja di suatu perusahaan ingat bahwa pemeriksaan kesehatan harus dilakukan minimal, lihat nih, minimal 1 kali dalam setahun ya. Kemudian juga ya, jadi walaupun kalian sebagai PPR tuh seperti itu juga ya. Nah, nanti kalian juga harus sadar bahwa pekerja radiasinya pun harus sama dengan kalian. Jadi pekerja radiasi yang berkaitan dengan sumber radiasi pengion harus mendapat pemeriksaan kesehatan minimal 1 kali dalam setahun juga. Kemudian menyediakan konseling kesehatan. Nah, yang nanti memberi konseling kesehatan siapa ya biasanya? Yang memberi konseling terkait dengan kesehatan siapa ya? Dokter Bu. Iya, jadi nakes ya. Jadi bukan wewenangnya PPR ya. PPR juga nanti ada tugasnya memberi konseling, tapi konselingnya terkait dengan keselamatan radiasi ya gitu. Kemudian nanti di sini ada apakah ada penata laksanaan pekerja mendapat paparan radiasi berlebih ya. Jadi penata laksanaan pekerja mendapat paparan radiasi berlebih itu kalau sampai misalnya dalam keadaan darurat dan harus menangani itu artinya intervensi ya, intervensi keadaan darurat. Nah, itu berarti nanti ada penata laksanaan pekerja yang mendapat paparan radiasi berlebih. Seperti itu ya. Ini bisa analog dengan ini. Misalnya kalau ada di medik ya, di medik ada seorang pasien. Kalau pasien itu biasanya berarti pasiennya itu dalam keadaan normal atau tidak? Kalau pasien itu disebut kata-kata pasien itu adalah orang yang maksudnya sakit. Kesehatannya normal atau tidak? Tidak Bu. Tidak ya? Normal Bu. Nah, sama di industri juga kalau keadaan tidak normal itu berarti kadang-kadang ada penata laksanaan. Penata laksanaan itu artinya ya direncanakan bahwa ada untuk menyelesaikan kasus keadaan darurat itu ada kemungkinan pekerja yang harus mendapat paparan radiasi berlebih. Sama pasien juga untuk menyembuhkan ya, untuk mengambil intervensi tertentu biasanya ada penata laksanaan mendapat paparan radiasi medik berlebih ya, berlebih. Sehingga kalau di medik itu persyaratan proteksi radiasinya kalau untuk pasien hanya ada ini justifikasi ya dan apa coba? Dan optimisasi. Kenapa nggak ada limitasi? Untuk pasiennya, kenapa nggak ada limitasi?
Mungkin kalau untuk apa Bu, untuk diagnosis tuh Bu, gimana ya? Boleh sih dosisnya berlebih asalkan impact efeknya tuh sebanding gitu dengan manfaat yang diterimanya. Oh, jadi manfaatnya tetap harus lebih banyak daripada resikonya ya. Jadi biasanya kalau intervensi pakai radiasi kepada pasien itu dokter yang menentukan justifikasinya ya. Dokter tuh kadang-kadang memutuskannya ada beberapa dokter tuh, ya bukan satu dokter aja kadang-kadang. Karena misalnya nih ya, kayak brasiterapi. Coba aja diukur brasiterapi itu pasti pasiennya itu mendapat paparan radiasi berlebih ya. Terus misalnya orang yang misalnya di radioterapi gitu ya, eksternal, itu pasti dapat paparan berlebih. Sekali radiasi kadang-kadang satu hari itu dapat 1 gray. Ya, 1 gray itu kan gede ya nggak? 1 gray itu artinya berapa coba? Kalau dalam milisievert, dalam sievert gitu, 1 gray itu berapa? Kalau dirubah ke sievert, misalnya radiasinya itu adalah radiasi eksternal, kobalt 60, berarti kan gamma ya nggak? Dapat 1 gray sekali ngeradiasi. Satu gray itu kira-kira sama dengan berapa sievert? Satu sievert Bu. 1 sievert. Nah, sekarang batasan untuk pekerja radiasi NBD-nya berapa setahun? 20 milisievert. 1 sievert lebih enggak dari 20 milisievert? Lebih banyak Bu. Lebih ya, jauh. Nah, jadi karena itu, jadi untuk pasien itu prinsipnya adalah justifikasi dan optimisasi. Nggak ada yang limitasinya, nggak ada. Gitu ya. Ini saya ceritanya kalau perundang-undangan tuh semuanya kayak filosofi gitu. Ya, jadi kalau kalian mencoba memahami apa yang saya sebut, saya ceritakan, mungkin hanya kadang-kadang nggak masuk telinga kalian, tapi coba pahami ya, coba dengerin dulu. Misalnya kenapa sih kalau dalam untuk pasien nggak ada limitasi, kira-kira kenapa ya? Untuk menyembuhkan kadang-kadang harus ini ekstrimnya nggak? Kan kalau misalnya operasi gitu kan adalah tindakan ekstrim ya nggak? Misalnya ya nggak, operasi pakai pisau operasi gitu kan ya nggak? Itu tindakan ekstrim kan ya nggak? Pasiennya berdarah-darah kan ya nggak? Iya Bu. Ya kan? Iya. Ya gitu. Jadi artinya yaitu pakai radioaktif juga seperti itu. Jadi ada hal-hal yang mendapat paparan radiasi berlebih. Nah, dalam industri bisa juga terjadi. Kalau bagaimana? Kalau terjadi keadaan darurat, gitu ya. Kemudian nanti di sini ada pemegang izin menanggung biaya pemantauan kesehatan. Jadi kalau nanti kalian bekerja di suatu perusahaan, jangan mau ketika misalnya ada pemantauan kesehatan, kalian yang keluar uangnya dari kalian sendiri gitu. Kecuali kalau memang perjanjiannya gini, kamu saya kasih gaji gede gitu ya. Gajinya misalnya 50 juta sebulan. Nah, itu udah include gitu ya, include pemantauan kesehatan gitu. Mau nggak kalau kalian nanti jadi PPR digaji sebulan 50 juta gitu, mau nggak? Mau Bu. Mau banget. Ditambah dengan pemantauan kesehatan yang langsung kerja 2 digit gitu ya nggak? Aduh, 50 juta. Kalau ada info. Ya, terus nanti tinggal ini aja kerjanya tuh kalau ada proyek, terus kalau di rumah juga tetap kerja, misalnya main saham gitu ya nggak, main binomo gitu ya nggak. Ada yang udah suka main saham kan ya di antara kalian kan? Iya. Ada kan? Boleh nggak sih kalau mahasiswa mainan saham gitu, boleh nggak sih? Boleh. Boleh, Bu. Boleh. Boleh Bu, boleh. Boleh, tergantung pada kalian sendiri. Jadi gini, saya ini dikit pesan ya. Saya tuh juga kalau dalam misalnya waktu luang tuh suka nonton di YouTube tuh cerita-cerita cerita-cerita kasus-kasus kayak misalnya kasus-kasus boleh pembunuhan, boleh kasus yang meninggal karena suicide, maksudnya bunuh diri gitu-gitu ya nggak? Suka ada gitu kan? Suka ada di antara kalian yang suka dengar-dengar gitu kan? Di YouTube gitu kan? Ada ya? Iya. Ada kan di antara kalian? Saya aja suka, masa kalian enggak ya? Nah, jadi ada tuh kasus di mana ya? Saya lupa di Amerika atau di mana. Jadi anaknya masih muda, dia main saham tuh. Main saham. Anaknya tertib main sahamnya juga ini nggak macam-macam, nggak neko-neko. Suatu saat tuh dia ya rajin ngelihat gitu. Suatu saat dia tuh tiba-tiba tuh ada utang tuh sampai berapa ya? 16 miliar gitu ya, titik-titik dolar gitu yang kalau di kurs tuh 16 miliar, dia kan kaget. Terus dia kirim email gitu ke ininya.
nggak dibalas, malahan keluar tagihan terus. Kamu harus bayar, kalau enggak ini, pokoknya hari ini harus bayar, deadline gitu-gitulah. Deadline kalau enggak ini. Kan si orangnya yang main saham itu kan apa sih, ndrek-dek, tau nggak ndrek-dek itu apa sih? Ndrek-dek tau nggak, ada yang Gemeteran. gemetar ya Irfan ya, Deg-degan. deg-degan soalnya ditagih terus gitu. Terus dia tuh mencoba klarifikasi, pokoknya malah ketika klarifikasi itu tuh dibalasnya tuh itu pokoknya dengan tagihan gitu. Terus tuh dia tuh saking stresnya kan dia tuh ya maksudnya di keluarga yang baik-baik itu ya, di keluarga baik-baik, keluarganya juga harmonis. Saking stresnya besoknya tuh dia ini, maaf ya ceritanya sampai bunuh diri dia tuh. Udah gitu udah bunuh diri, besoknya tuh si perusahaan itu ada email, maaf ya katanya, ini kami salah ini, salah apa sih? Salah Jadi email. salah apa sih? Kan bisa Salah ngirim terjadi. email. Jadi kalian kalau main saham be careful ya. Jadi benar-benar saya ngasih pesan be careful tuh ya. Jadi saya nggak akan ngelarang kalian main saham, dan saya juga nggak menyarankan kalau nggak memang kalian belum bisa. Saya juga belum berani lah. Karena itu kan kayak apa ya? Kayak spekulasi juga ya nggak? Ya, ada spekulasinya juga kan? Gitu. Nah, itu pokoknya kalau main saham ada kejadian apapun kalian boleh Jadi kalau kalian bermain saham seterbuka mungkin ke orang tua kalian. Ya. Jadi jangan main saham diem-diem. Jadi orang tua kalian tuh kalian kerja apa aja tahu, walaupun kalian di tempat di rantauan gitu ya. Jangan sampai ada kasus-kasus yang nanti orang tua kalian nggak tahu gitu ya. Apa sih gunanya kalau orang tua kalian tahu? Kalau orang tua kalian tahu, kira-kira gunanya ada nggak? Ada. Oke lah, misalnya kalian ada aja kan di antara kita gitu ya, di antara kalian tuh yang misalnya nggak deket sama orang tua, punya masalah. Kalau oke lah, kalau sama orang tua nggak ini, ya udah kalian yang merasa dianggap seperti orang tua misalnya dosen pembimbing atau teman dekat, sahabat, si doi gitu-gitu, kalian ini berbagi, jangan sendiri. Nah itu bener loh ceritanya itu. Pernah dengar nggak? Enggak, Pernah dengar nggak cerita itu? Belum. Cari aja nanti di YouTube. Cari yang wes ya, Bu. Ditagih miliaran, kaget itu bener-bener. Nah terus besoknya nggak berapa lama, maaf ya kami ada kesalahan ini, udah bunuh diri. Kasian banget ya nggak? Kasian orang tuanya gitu loh. Ya, kalian jangan sampai kayak gitu ya. Makanya hati-hati gitu ya. Oke ya? Siap, Bu. Ya Bu, siap Bu. Yang lain lagi ini terkait dengan tadi personelnya kompeten atau tidak dan lain-lain ya. Ini terkait dengan masih persyaratan manajemen, termasuk tadi ini rekaman ya. Oh iya nih, personel kompeten tidak. Kemudian untuk kompeten tidak tuh biasanya ada pelatihan dan pendidikan ya, pelatihan dan pendidikan. Nah, pelatihan tuh ada yang berbentuk gladi atau memang ngikuti pelatihan. Kalau gladi itu apa ya? Kalau yang saya sebut gladi itu apa maksudnya? Latihan di lapangan gitu loh. Latihan misalnya latihan misalnya kebakaran gitu, praktikum kalau ada kebakaran, keadaan darurat itu namanya gladi. Kemudian kalau pelatihan atau di mana pelatihan yang indoor gitu-gitu hanya atau bukan indoor ya, apa sih namanya? In-house ya, pelatihan in-house, atau boleh juga misalnya pendidikan yang non formal ya, non formal misalnya 6 bulan, 3 bulan ngambil apa. Terus juga bisa pelatihan yang terkait dengan sertifikasi. Nah, ini untuk upaya meningkatkan kemampuan SDM-nya, personilnya. Kemudian ini terkait dengan rekaman ya. Nah, ini pasal-pasalnya ada di sini semuanya. Rekaman, kemudian ini menunjukkan rekaman saat Bapeten melakukan inspeksi ya gitu. Kemudian terkait tadi yang ini persyaratan justifikasi persyaratan proteksinya, ada justifikasi, ada juga tadi terkait dengan limitasi ya. Ini limitasi ini terkait dengan paparan kerja, paparan masyarakat dan lain-lain. Kemudian nanti ada optimisasi ya. Nah, ini yang bagian ini kita lanjut kita lanjut minggu depan ya. Nah, kalau kemarin saya ngasih tugas ke kalian, tugas untuk mengumpulkan laporannya itu, melaporkan ke sayanya gimana ya caranya? Diberitahu belum?
Belum, Bu. Belum. Nanti laporannya adalah kalian membuat ini ya, membuat tabelnya apa yang sudah di-download ya, sudah di-download ya apa saja. Paling tidak tadi ada yang saya ada ada slide yang saya tunjukkan minimal yang itu dulu untuk industri. Nah, kemudian kalian masukkan ya yang sudah di-download abstraknya ya. Jadi bukti abstraknya. Gitu ya. Oke. Jadi setiap mengunduh itu tuh biasanya ada ada abstraknya. Ini paling tidak sama ini yang di-download ya. Kemudian misalnya abstrak abstrak terkait dengan PP 33 tahun 2007. Cari di situ ya. Gitu ya. Ya, jadi saya tidak membutuhkan misalnya kalian melampirkan semua yang sudah kalian download, tapi abstraknya dari sini. Jadi kayak gini, kayak buatnya saya tunjukkan pakai annotate ya. Misalnya buatnya kayak bikin tabel gini ya, bikin tabel gitu. Kelihatan ini saya nulis-nulis? Ya. Jadi misalnya di sini ada nomor ya, nomornya di sini. Ini nomor nih ya. Ini nomor lah udah gini. Terus ini nama nama perundang-undangannya. Ini abstraknya. Jadi nanti ini nomor 1 gitu ya. Nomor 2, jadi abstraknya boleh agak sedikit beberapa baris gitu. Gitu ya? Iya, Bu. Gampang kan? Jadi saya nanti ngecek, berarti kalian sudah melakukan praktikum yang pertama gitu ya. Praktikum yang prakteknya, bukan yang penjelasan atau teorinya. Oke, sampai sini cukup jelas? Iya, Bu, jelas. Ya, oke, itu saja dulu. Mungkin yang hari ini sampai sini dulu ya. Kalian jangan lupa absen, walaupun ini sampai jam 5 nggak apa-apa. Kalian nanti mengerjakan tugasnya. Nah, itu termasuk dalam praktikum ini. Boleh yang nanya gimana? Itu nanti dikumpulnya lewat email ya, Bu? Iya, lewat email aja. Dan biasa ya ngasih ini ya, dikasih apa sih namanya? Subjeknya ya. Subjeknya apa? Subjeknya? Tugas perundang-undangan. Ya, tugas perundang-undangan ke-1 gitu ya. Ya, Bu. Ya, ke-1 boleh dikasih ke-1 tentang mengumpulkan apa gitu, mendownload apa itu boleh. Kan subjek boleh panjang kan? Subjek email boleh panjang kan? Boleh, Bu. Ya, oke gitu ya. Dikerjakan ya. Jangan lupa absen. Ini saya buka sampai agak malam. Jangan lupa absen ya. Terus nanti kadang-kadang saya seminggu, kemudian saya cek, saya validasi. Ini kalau nggak memperhatikan, benar-benar deh kalian memang nggak memperhatikan absen gitu ya. Padahal kan kalau saya seminggu saya buka tuh kan saya sudah tutup muka, tutup mata kan ya. Kalian mau misalnya hari ini hadir atau tidak, nggak masalah gitu ya. Tapi nanti kalau yang praktikum offline, nah itu benar-benar harus hadir ya. Karena apa? Saya akan ngecek terkait dengan keterampilannya, gitu ya. Oke. Kalau yang teori-teori, oke lah saya masih agak tutup. Biarin ya dosen lain punya kebijakan lain. Kalau saya memang kebijakannya begitu. Jadi kalian masih bisa ngejar yang teori itu, ngejar. Misalnya nih, Niko hari ini nggak hadir gitu. Tapi Niko boleh aja absen. Asal misalnya nanya ke Nanda tadi materinya apa? Terus Niko belajar sendiri gitu. Ya udah absen gitu. Oke, gitu ya? Iya, Bu. Ya, gitu ya maksudnya ya. Mengerti ya maksud saya, oke? Gitu ya. Jadi kalau saya minta absen tuh konsekuensinya kalian belajar sendiri. Ya, gitu ya. Karena apa online, ini apa yang online. Oke, gitu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Semoga kalian juga tetap sehat-sehat semua. Ini nanti materi ini saya beri di grup aja ya. Grup di perwalian. Nanti yang di grup perwalian itu sama Nanda di-share di grup kelas ya. Oke, Bu. Ya, gitu. Oke. Makasih ya semuanya ya. Udah dulu ya. Ya, Bu. Mohon maaf bila ada hal-hal yang salah. Oke, makasih banyak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.